Netanyahu against everybody nampaknya menjadi kalimat yang pas untuk menggambarkan kondisi Perdana Menteri Israel itu sekarang. Bagaimana tidak? Keputusannya untuk tetap menyerang Gaza membuahkan penolakan dari berbagai pihak. Hanya itu, beberapa sekutu dekat Netanyahu maupun Israel juga perlahan mulai merenggangkan jarak. Apa yang sebenarnya terjadi? Sejak awal Netanyahu mengutarakan niatnya untuk menyerang kota Rafah yang ada di selatan Gaza, banyak pihak sudah menentang rencana itu. Mulai dari lawan politiknya, masyarakat Israel, para pemimpin negara hingga PBB menyerukan Israel menghentikan rencana itu. Namun nasi sudah menjadi bubur. Israel Defense Force atau IDF sudah kadung menyerang Rafah yang menghilangkan nyawa ratusan warga Palestina termasuk wanita dan anak-anak. Dari operasi berdarah ini, terdapat senjata buatan Amerika Serikat yang digunakan oleh militer Israel. Hal inilah yang membuat Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku menyesal telah mengirim pasokan senjata ke Israel. Pasalnya senjata kiriman AS itu telah menewaskan para penduduk Palestina yang tidak berdosa. Joe Biden pun memperingatkan akan menyetop pasokan senjata ke Israel jika serangan ke Rafah terus dilanjutkan. Adapun peringatan itu menjadi yang pertama dari Biden, di mana memperingatkan Israel secara terbuka. Hal itu disampaikan Biden pada Rabu 8 Mei 2024. Padahal selama ini Biden selalu menyetujui untuk menyuplai senjata ke Israel. Namun setelah keputusan Netanyahu melanjutkan serangan ke Rafah, Joe Biden kemudian menghentikan pengiriman 1.800 bom seberat 907 kg dan 1.700 bom seberat 226 kg pada awal Mei 2024. Nah, keputusan Biden ini membuat Netanyahu kelabaan. Netanyahu pada Selasa 18 Juni 2024 menyebut keputusan penghentian suplai senjata dari Amerika Serikat itu tidak masuk akal. When Secretary Blinken was recently here in Israel, we had a candid conversation. I said I deeply appreciated the support the U.S. has given Israel from the beginning of the war. But I also said something else. I said it's inconceivable that in the past few months, the administration has been withholding weapons and ammunition to Israel. Israel, America's closest ally, fighting for its life, fighting against Iran and our other common enemies. Secretary Blinken assured me that the administration is working day and night to remove these bottlenecks. I certainly hope that's the case. It should be the case. During World War II, Churchill told the United States, "Give us the tools, we'll do the job." And I say, give us the tools and we'll finish the job a lot faster. Menanggapi protes Netanyahu ini, Antony Blinken menyebut Amerika Serikat berkomitmen untuk memastikan Israel mampu mempertahankan diri dari ancaman musuh. Namun di lain sisi, ia juga khawatir Israel akan kembali menggunakan bom di daerah padat penduduk yang berpotensi kembali menyebabkan korban jiwa, khususnya warga sipil. I can just say again that we have a commitment to make sure that Israel has what it needs to defend itself against a whole variety of threats. Gaza is part of it, but it far surpasses Gaza in terms of the threats they face. The president's committed to that. We continue to move these different cases through our system on regular order. We have one case that the president's talked about publicly, about the 2,000-pound bombs and concerns that we have about them being used in densely populated areas. Pertengahan Juni 2024, Netanyahu resmi membubarkan Kabinet Perang Israel. Hal ini setelah salah satu anggotanya yakni Benny Gantz, yang juga merupakan kepala partai politik oposisi Netanyahu, memutuskan mengundurkan diri dari Kabinet Perang Israel. Gantz menuduh Netanyahu telah melakukan kesalahan terkait Perang Gaza dan menyebut dia menempatkan kelangsungan hidup politiknya di atas keamanan warga. Nah, bubarnya Kabinet Perang Israel seakan menjadi dua mata pisau. Satu sisi membuat harapan gencatan senjata sirna,
Sisi lainnya menunjukkan Israel yang kian ditinggal sekutu-sekutunya. Bubarnya kabinet perang membuat pengambilan keputusan soal perang di Gaza akan kembali berada di tangan kabinet keamanan. Sementara kabinet keamanan didominasi oleh politikus sayap kanan yang memberi dukungan penuh bagi Netanyahu untuk melanjutkan perang. Artinya, Netanyahu akan semakin berhaluan ke kelompok ultranasionalis yang berpotensi makin menyulitkan kesepakatan gencatan senjata. Padahal AS sebagai sekutu terdekat Israel sudah mengajak Netanyahu untuk menyetujui resolusi gencatan senjata itu. Kondisi ini dapat membuat Israel semakin dikucilkan oleh negeri Paman Sam. Selain itu, bubarnya kabinet perang juga membuat Netanyahu kehilangan dukungan dari lawan politiknya, serta harus menghadapi gelombang protes masyarakat yang semakin membludak. Sejak Sabtu 15 Juni 2024, warga Israel terus melakukan aksi demonstrasi tanpa henti. Pada Sabtu, demonstrasi terjadi di ibu kota Israel, Tel Aviv. Tampak ribuan demonstran membawa berbagai spanduk, foto-foto para sandera, dan bendera Israel untuk memprotes pemerintah. Ribuan orang turun ke jalanan untuk menuntut pemilihan umum dan memprotes Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka juga menuntut kesepakatan pembebasan para sandera dan mengkritik penanganan pemerintah Israel terhadap perang melawan Hamas di Gaza. Salah satu demonstran bernama Siki Luran mengatakan sudah tidak tahan lagi dengan apa yang dilakukan pemerintah Israel terhadap rakyatnya. And now we are protesting against this government in order to bring the new elections, because we cannot stand anymore what this government is doing to these people, to our people. It's a shame that there are still hostages who have been in Gaza, in the Gaza Strip after 8 months. Sementara pada Senin 17 Juni 2024, warga Israel gantian melakukan demonstrasi di kota Yerusalem. Massa mencoba untuk menggeruduk rumah Netanyahu. Aksi di Yerusalem ini berlangsung panas. Para pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Pihak polisi juga sempat menggunakan meriam air untuk membubarkan massa. Dengan berbagai tekanan ini, mampukah Netanyahu bertahan di posisinya sebagai Perdana Menteri Israel?